Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman. Wa qala ubdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlik. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, saudara sekalian, majelis tazkirah, hilaqut ta'lim, musalla Miftahul Jannah, yang semuanya ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kondisi keadaan yang kita rasakan sekarang adalah kondisi yang terbaik. Pertama, majelis ini adalah majelis yang mengundang rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu diperbuat oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat, dilanjutkan dengan salafun saleh selanjutnya sampai hari ini diadakan majelis-majelis seperti ini, yang juga merupakan di antara keadaan yang menjadi kesukaan malaikat-malaikat yang khas, yang mereka datang menemani, mengawal orang-orang yang ada di majelis seperti ini. Itu gambarannya. Maka ini satu hal yang sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hal-hal seperti ini adalah hanya Allah yang berikan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ini semua tidak berilmu, hanya Allah yang berikan. Ketika Allah berikan keilmuan itu, yang kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar, mengkaji, berarti itu adalah atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah yang menunjukikan kepada hidayahnya, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan kalaulah Allah sudah sesatkan, tidak ada yang bisa lagi memberi hidayah. Dan sekarang kita diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita dihadirkan di satu majelis yang ini merupakan keadaan yang mahal, ya, kalau boleh katakan mahal. Kita duduk di restoran misalnya, mahal, mengeluarkan uang, tapi itu keperluannya untuk perut, untuk perut. Sekarang kita untuk ini, ya, untuk mengisi, memfungsikan akal. Itu dengan ilmu. Tanpa ilmu, akal tidak berfungsi. Nah, ini yang mahal yang Allah sebutkan tadi. Lebih-lebih adalah juga memotivasi untuk mengisi hati kita. Jadi ini mengisi akal pemikiran kita, mengisi hati kita. Bukan hanya mengisi isi perut saja. Hari ini orang isi perut diisi, ya, perut diisi, tapi nggak mengisi ini, bermasalah. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengisi, ya, cara akal kita bekerja. Ada satu ilustrasi yang digambarkan bahwasanya rumah yang kosong itu cepat lapuk dan dihuni makhluk halus, jin. Rumah kosong itu berhantu. Itu hanya ilustrasi bahwa ini akal tidak diisi dengan ilmu, itu rusak pikirannya. Dan tempat iblis bersarang. Makanya harus diisi dia. Diisi.
Nah, disinilah kita hari ini melakukan majelis ini, melaksanakan majelis ini adalah dalam rangka mengisi supaya jangan kosong, supaya tetap dia bekerja dengan positif, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang seharusnya, yang seyogianya. Pertama, melihat ayat yang kami baca pada mukadimah tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ada fahaman nih orang di kampung gitu kan. Orang di kampung punya fahaman ketika anaknya mau sekolah, mau belajar, mau ngaji, mau nuntut ilmu, apa katanya? Nggak usah gin. Nggak usah. Kadada dari zuriat keturunan kita ini alim-alim itu kadada. Nggak usah gin. Padahal justru itu motivasi. Kalaulah sebelumnya itu tidak ada, maka harus diadakan. Kenapa? Sebab semua kita itu punya potensi. Akal itu dilambangkan dengan otak ya. Bendanya otak. Fungsi otak itu ada dalamnya akal untuk berpikir. Afala ta'qilun. Itu adalah akal yang kita tunjuk di sini. Itu. Semua orang punya. Sama semua orang punya potensi mata. Indra mata melihat bagian luar, kita punya mata. Tidak ada satupun yang tidak. Kecuali memang mereka-mereka yang memang ya ada musibah, ada ujian tersendiri, tapi secara umum fitrah, lihat manusia punya potensi semuanya. Potensi zahir itu dengan matanya yang melihat, telinganya yang mendengar. Maka bagian dalam sama juga punya potensi untuk itu. Tinggal mengasahnya. Tinggal mengasahnya. Jadi tidak ada pahaman yang seperti yang kami gambarkan, tidak ada sebenarnya. Justru kesalahan selama ini mungkin karena orang-orang dulu tidak tertarik dengan kondisi-kondisi pembelajaran keilmuan dunia pendidikan. Akhirnya stagnan dengan kondisi kayak itu. Artinya sudah ada sekolah, sudah hanya disuruh bagawi aja, hubungan hanya sekitar situ saja. Nah makanya kalau kita mau memotivasi anak cucu kita untuk lebih luas ini dalam kajian keilmuan ini, kita anjurkan ke tempat-tempat yang jauh, karena potensinya lebih luas, itu akan lebih maju. Lalu menggambarkan begini biasanya. Ini kalau kita bicaranya di hulu sungai misalnya lah, di hulu sungai, misalnya kita ambil Amuntai. Orang-orang Amuntai, kalau belajarnya di Amuntai, itu kawan-kawannya orang Babirik, orang Tapus, orang Utaraden. Nah itu Pak, kalau di Balangan bisa diparingin kawanannya orang Halong, orang Ilong, orang Gelumbang, Ilong, Halong, Gelumbang, itu kawannya. Coba ke Banjar, pindah dikit, jauhi ke Banjar, maka dia akan berkawan orang Kota Baru, orang Kapuas, orang Sampit, luas sedikit. Coba kalau kita ke Jawa, ketika sekolah di Jawa, kawannya orang Makassar, orang Padang, Palembang. Nah itu kawannya. Yuk ke luar negeri, Mesir, Madinah. Orang mana kawannya? Orang Oman, orang Hadramaut, orang Cina, orang Uzbekistan. Itu temannya. Sehingga dengan bergaul itu sudah beda, wawasannya sudah berbeda. Nah itu maksudnya tuh. Jadi harus diperluas kajian itu. Dalam artian tempat nih. Nah itu, jadi tidak berpikir terbatas. Kalaulah selama ini tidak seperti itu, coba harus ada begitu. Dan untuk mengangkat martabat satu kelompok, satu keluarga, satu kampung, satu tempat, itu memang harus dalam ilmu. Kalau yang lain enggak. Dengan ilmu, kalau mau mengangkat itu, sebab Allah mengatakan itu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dia kalau mengangkat derajat martabat keluarga kita nih, supaya tidak nangka itu aja, gitu nah. Harus ada yang sekolah, harus ada yang belajar, maka itu akan terangkat martabat. Allah yang jamin itu terangkat martabat keluarga. Nah itu kalau kita mau arahkan. Dan untuk belajar, untuk pendidikan, sebenarnya kalau kita mau mudah. Lebih-lebih era sekarang subhanallah ya, beasiswa dengan berbagai macam elemen ya, menjamin. Dulu terbatas, zaman kuliah dulu, zaman kita dulu ulun lah, itu terbatas. Zaman Orde Baru itu hanya ada Super Semar dulu, Tunang Direbutakan. Sekarang setiap departemen itu ada
ketika mereka memprogramkan pembelajaran dari Kemenak misalnya, Kemenak punya beasiswa. Dengan demikian juga yang lain-lain. Itu contohnya. Jadi yang penting ada kemauan. Dan orang Bahari sudah membuat kalimat itu. Setiap ada kemauan, 1001 ada jalan. Man jadda wajad. Bila sungguh-sungguh dia dapat. Bila ada kemauan, banyak jalan. Tapi bila sudah tidak ada kemauan, sudah tertutup jalan. Itu. Nah ini motivasi kita ya. Jadi motivasi kita untuk terus mewujudkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu sendiri pesannya itu. Karena di Ramadan itu ada peristiwa nuzulul Quran. Ayat pertama turun itu motivasinya keilmuan. Iqra dan nulis qalam. Allama bil qalam. Jadi dua itu, makanya dalam dunia akademik perkara ini yang dipentingkan. Ada nulis, ada baca. Itu tradisi keilmuan. Jadi kalau kita bisa baca, bisa nulis, itu akan ada maju. Maka ada istilah orang lagi, buku adalah jendela dunia. Dengan cara membaca buku itu, maka kita akan bisa melihat dunia itu. Dari sudut mana saja kita bisa melihatnya. Nah kita harus budayakan sekarang, semangat membaca itu kembali. Walaupun ada sekarang gangguannya ya dengan hal-hal lainnya, tapi kita tetap kembalikan. Dengan tradisi membaca. Nah, membaca dan menulis kalau bisa. Nah kalau bisa kita juga nulis, belajar nulis. Pesan-pesan. Ada beberapa periwayatan hadis itu dilihat dari tulisan-tulisan. Walaupun ada pembatasan penulisan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu, tetapi ada sahabat-sahabat yang memang dikhususkan oleh Nabi karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Misalnya ada as-sahifah, as-sahihah, ada as-sahifah, as-sadiqah, ada sahifah Jabir. Itu sebenarnya dari catatan-catatan sahabat yang untuk mewariskan itu kepada keluarga. Bahwa ini ada pesan Nabi. Nah, mereka tulis bagi mereka yang bisa punya keterampilan menulis. Jadi hadis itu bukan sama sekali tidak ditulis lah. Nah, ditulis yang dilarang nulis itu adalah umum. La taktubu anni. Jangan tulis dariku kata Nabi kan. Itu ada secara umum, tapi secara khusus ada Nabi menyuruh sahabat untuk menulis pesan gasan Aisyah yang berbaiat kepada Nabi. Kata Nabi, "Uktub li Aisyah." Tuliskan pesan-pesanku untuk Aisyah. Jadi ada dua riwayat yang melarang menulis lantaran takut tercampur dengan Quran dan tidak umum sifatnya. Ada yang memang disuruh. Nah, jadi ternyata bermanfaat nulis itu. Kita tradisikan itu. Walaupun ya tidak konsumsi umum. Paling tidak ada yang diwariskan ke anak cucu kita. Bahwa tradisi nulis pesan-pesan itu bagus ya. Ada kita oleh keilmuan dari hadis-hadis nabawiyah yang kita hafal misalnya. Jadi hafalan itu bagus ditulis. Jadi kita bisa menghitung berapa hafalan kita, berapa potong hadis yang kita hafal. Lalu kita punya catatannya. Nanti kalau ingin mengulang, mengoreksi, lihat itu. Selama ini kan tanya aja kita di antara kita ditanya nih. Ada punya hafalan hadis ada berapa? Bingung. Padahal gelar-gelar muhadis itu salah satu yang menjadi ketetapan adalah jumlah hafalan hadis. Berarti mereka tahu hafalan saya berapa. Nah ini yang perlu kita tradisikan juga kalau sudah mulai berkembang pengetahuan dan wawasan kita tentang keilmuan itu mesti itu perkembangannya sehingga kita punya warisan paling tidak untuk anak cucu. Mereka itu bukan perawi dulunya. Tapi ada di antara buyut cucu mereka itu yang jadi perawi. Akhirnya mereka mengambil riwayat itu dari kakek mereka, ayah mereka. Makanya ada dalam sanad hadis itu an abihi an jaddihi. Ini hadis diterima yang bersangkutan dari abahnya dan abahnya dari kakeknya. Kakeknya ternyata sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Nah ini kita mengkaji, mempelajari dari sana. Contoh dari sana bahwa orang dulu tradisi keilmuan itu berdasarkan petunjuk Iqra ya. Berbagai petunjuk Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ada tradisi membaca dan menulis. Jadi harus melek huruf. Bahkan sekarang diperluas. Jadi melek huruf kita bukan hanya huruf bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan dunia kalau ingin maju. Kenapa konsepnya sudah ada dalam pedoman agama kita ya. Orang saleh dulu memesankan kepada kita, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin menggenggam dunia dikuasainya itu dengan ilmu. Siapa yang ingin akhiratnya juga dengan ilmu. Manakala mau keduanya, kaji ilmunya. Nah, sekarang di antara ilmu yang penting itu adalah ilmu komunikasi. Komunikasi dunia sekarang ini. Kalau dalam dunia bisnis sekarang tampaknya yang lebih dominasi itu adalah bahasa Mandarin. Karena Cina tuh pebisnis dunia itu. Sehingga bahasa Mandarin termasuk bahasa internasional sekarang. Kita jangan tabu belajar itu kalau memang ada kemajuannya di bidang itu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa berkomunikasi bahasa itu. Bahasa akhirnya kita apa? Bisa tabung uli kita. Kalian paham? Kalian ngerti? Nah itu contohnya. Sampai ke situ kita harus kita
kuasai juga gitu kan kalau pengen kemajuan dalam hal ekonomi kita. Karena sekarang sistem perekonomian dunia ini, lihat saja huruf-huruf Cina itu mendominasi dalam setiap produk-produk. Dia diperlukan berarti. Kalau kita tidak bisa baca, ada tahu apa ini gitu kan. Nah itu selain yang memang sudah masyhur, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Nah, itu contoh saja memotivasi kita semuanya. Nah untuk ini untuk apa sebenarnya kita? Memotivasi untuk bisa maju. Sebab tadi Allah mengangkat derajat dengan ilmu itu tadi. Jadi kita jangan pernah pemahaman seperti yang Allah gambarkan tadi. Ada kawan juga kita nih. Ada di keluarga kita, nah alim nabi itu ada terus lagi. Nah ini salah itu. Justru tidak ada, kita harus ada. Dari siapa? Dari kita, dari antum, dari sampean. Nah itu kan. Memang kita ini sudah terlambat dalam hal usia, tapi tidak terlambat untuk anak cucu kita. Kita arahkan. Nah itu. Jadi untuk mengkaji wawasan keilmuan yang sifatnya universal, keduniaan. Jangan kita hanya dalam lingkup kita saja. Dan Islam itu adalah basisnya universal. Mohon maaf ya, jangan sampai ada pemahaman seperti yang di kampung kan artinya. Contoh begini. Pian itu baku hajilah. Kan itu kan? Pian itu baku hajilah. Walaupun seorang negara haji, kada apa-apa ini. Kami kan kayak di Martapura. Itu Martapura, lain sini. Itu kan sedikit kada paham itu. Ini di Martapura sini. Ini yang dipakte. Mau haji itu orang haji, itu berdusta ngarannya. Nah, itu kan. Ada nah itu ungkapan. Berarti ini menyempitkan Islam dalam satu wilayah, gitu kan. Masa sih Islam yang bakti kada sama dengan Islam Martapura? Ada sama dengan Islam di Amuntai misalnya kan? Ada sama Islam Nabi Mangkih. Nah ini berarti itu sempit itu. Kita tidak ingin begitu, kita ingin luas wawasan kita. Sehingga ada ketika tulisan di sandal jepit huruf H begini. Huruf H begini. Haram. Huruf H haram itu tidak boleh. Tajajak. Ini huruf Quran kah? Huruf Arab kah? Itu kan? Ini huruf Arab. Kalau huruf Arab dikatakan huruf Quran lalu haram, maka merabit Quran, menjajak Quran itu haram. Quran bahasa Arab. Nah kan ada semacam ketidakpahaman di situ. Ini kisahnya, tulisannya apakah nulis ayat Quran atau huruf Arab gitu kan? Nah itu. Jadi harus paham. Sebab di Arab tulisan itu ada di WC. Bahasa Arab itu tulisan Arab ada di WC. Kayak apa nulis? Enggak ada tulisan Arab. Haram lah nulis hamam misalnya di WC tulisannya kan. Nah itu mar'ah, WC perempuan kan. Tulisan Arab. Apakah itu bahasa tulisan Quran? Bukan. Nah ada itu Quran, ayat Quran. Tapi tidak semua huruf Arab adalah Quran. Nah itu contoh. Ini artinya dalam hal wawasan. Maka sangat penting kajian kita itu harus universal. Tidak mau menang sendiri atau mau benar sendiri, tidak. Jadi kalau kita sudah berwawasan, insya Allah ya dengan keilmuan itu justru kita akan menyatukan kita. Nah ini lagi keuntungannya. Bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar, tujuan kita mengkaji ya. Jadi untuk mengetahui semua hal-hal yang akan membuat kemajuan dalam kehidupan kita. Nah, pendidikan itu ada formal, ada non formal. Yang jelas kaidahnya sudah ditetapkan dalam petunjuk agama kita. Pertama hukumnya wajib ya. Talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu hukumnya wajib, sudah itu jelas. Nah, kita harus pahami wajib dulu. Wajib yang Allah tetapkan untuk kita berarti itulah keperluan kita. Jangan sampai salah paham kita. Kalau wajib itu adalah beban dan itu untuk Allah, nah. Ketika sesuatu yang Allah tetapkan wajib untuk kita, berarti kita perlu dengan yang wajib itu. Gitu. Wajib nuntut ilmu, berarti kita sangat perlu dengan ilmu itu. Lihat, perubahan dunia begitu cepat dengan kemajuan ilmu. Kita kada terbayang ini Baharina. Bahari nampak kayak film atau nampak kayak apa? Foto Bahari krisis lah. Beberapa hari hanya tonton membasuh pulang tuh. Sekarang subhanallah. Dulu nang bisi kamera nang anu tuh buat TVRI dulu lah. Nah ini saat ini kita di Mekah nih. Ini direkam sekarang nih. Ini bisa disaksikan di mana-mana. Dulu hanya TV yang begitu. Bahkan siarannya siaran tunda dulu tuh di acaranya karena 2 hari hanya dia muncul beritanya. Sekarang tidak langsung live, siapapun bisa melakukannya. Itu kemajuan teknologi. Memang dia plus minus. Tapi kita mengambil yang plusnya, jangan mengambil yang minusnya. Ya, semuanya pasti punya dampak. Semua punya dampak kemajuan itu. Namun kita bagaimana melihat sisi yang positif, memanfaatkan dalam sisi yang positif. Nah, jadi wajib dulu ya, wajib.
Nah, waktunya minal mahdi ilal lahdi. The long life education. Sumber hidup. Nah, itu kan. Jadi artinya dalam hal menuntut ilmu tidak ada yang tamatnya. Kalau ada yang tamat belajar itu namanya ilmu sawuku, ilmu sesat itu. Tamat dah, sembahyang tamat, puasa tamat, belajar tamat, hanya gurunya saja yang benar. Nah, itu bahaya. Tuh sesat itu. Yang namanya belajar itu luas. Kita berwawasan. Nah, itu kita buka cakrawala kita. Kita melihat sudut pandang ini, kita satukan, insya Allah bukan bingung. Justru dengan banyak wawasan pengetahuan kita akan lebih arif dalam hal bersikap. Lebih lapang dada kita. Nah, itu minal mahdi ilal lahdi. Tamat itu hanya dalam episode, nuntut ilmu itu episode. SD 6 tahun, tamat. Tamat SD, bukan tamat belajar. Lanjut SMP 3 tahun, tamat. Tamatnya tamat SMP. Belajarnya nggak tamat, lanjut SMA, lanjut terus, ada terus. Jadi yang formal saja itu terus. Bahkan dalam dunia kerja hari ini selalu ada pembaharuan dalam segi IT-nya kan gitu. Dulu sistem absensi kita tulis tangan, terus sidik jari, terus penlen, terus pakai apa namanya yang jaringan internet itu. Sekarang kan kayak itu. Orangnya itu aja. Artinya untuk itu terpaksa belajar. Ada sosialisasi namanya. Sosialisasi peraturan nomor sekian tentang absen online. Nah, itu. Kalau ada pelatihannya, terus perangkatnya kada kawa sekarang kada Android pian. Dah ada. Sebab semua no paper sekarang. Iritnya itu nah kada bakar kertas lagi. Jadi harus pakai alat dan masuk grup. Sekarang apa-apa itu undangan akikah, undangan perkawinan, undangan sekarang orang via itu sekarang. Kita kan mau umpat, kada tahu kita. Udah kita kabarnya. Nah, ada dosen yang kada mau ikut perkembangan kayak itu, ya sudah, terlambat. Tidak bisa. Nah, sekarang sistem pelaporan dulu, sistem apa nih? Bundel. Fotokopi dulu kan. Sekarang tidak lagi. Itu sudah kadaluarsa. Sekarang sistem file. Nah, sistem file yang sudah masuk. Jadi langsung ORL kan namanya sistemnya sekarang tuh kan. Jadi kita sudah simpan data kita dengan file kita, dengan dokumen-dokumen kita dalam file internet itu. Kita mau melaporkan, masukkannya itu. Jadi orang kadang mengoreksi. Nah, orang yang jadi penilai pulang, jadi asesor, mengoreksinya ke situ. Adalah habis belajar lah. Enggak. Belajar pulang. Belajar mengoperasionalkan. Nah nih, sistem perbankan berubah. Dulu kirim duit lewat SMS banking kan. Sekarang program berubah, kalau Brimo apa pulang ini kan? Brimo pulang ini kan. Yang dulu hilang dihapusnya. Bila masih pakai itu kadang lagi mah bertransaksi lewat aplikasi itu. Sebab itu sudah berlaku terus sudah hilang. Jadi nang bahasa pulang nahanyar pulang ini. Dan itu nahanya tuh pasti lebih lengkap, lebih baik, lebih mudah itu sebenarnya pembaharuan itu. Kau lampai belajar lah. Ada kau belajar pulang. Nang Tuhan nih sudah mata-mata kabur itu kan. Udah memicik salah-salah. Ada kau ada belajar itu dalam hal sisi keduniaan itu sudah ada. Kada dapat kita kada berhenti. Kada ada istilah berhenti belajar tuh. Selalu ada. Berkembang terus dunia kita sekarang. Nah itu sistem taksi sekarang. Ada yang mencari taksi mana aja? Taksi nang warna kuning mata pura bahari. Oh, ada lagi sistem bis sekarang. Bis. Nah. Dan posisi harus ada sistem kawai, Senggerang kawai, harus di halte. Belajar pulang situ. Ya, ini betakon dulu tuh belajar caranya. Di mana juga taksi Pian anak mana? Anak Banjar Baru mata pura. Oh, itu di halte, juga kayak di halte. Halte itu di mana? Nah, itu bingung kan? Nah, itu. Ojek orang sistem ini ini nah. Ojek. Jadi ini sistem aplikasi kan. Subhanallah, itu contoh sederhana lah. Artinya selalu berkembang dan kita tidak pernah berhenti belajar. Pas saja pada manda agama kita tuh minal mahdi ilal lahdi itu selalu belajar. Bila kita kada ikut dalam pembelajaran itu, berarti kita mundur di belakang. Kalah kita. Sistem jualan sekarang. Kalau sistem toko sekarang kasihan aja, Bang. Nah, sekarang toko online kalau orang ada lagi BSC nang kayak ini. Ada lagi nang BSC rolling door apa tuh ada lagi kan. Nah, sistem ini nah lagi. Nah, kirim nang rame itu ini apa? Nang pengiriman nih. Nang apa? Ekspedisi nang rame ini. Nah, itu subhanallah nyamannya belanja ini. Jadi kita hari raya ini menjelang hari raya ada di pasar. Ada di Bakajal pasar ini. Nah, ada lagi nang Bakajal di pasar Sudi Mampir ada lagi. Seluruh belanjaan sekarang langsung sampai ke rumah. Ayo, sinu rinjing aja. Masyaallah ya kawanan. Sinu rinjing online ini. La ilaha illallah, luar biasa. Mun kita kada paham itu nah kabeh koko itu nang kulit telinga itu online pian. La ilaha illallah ya ini.
Jadi ulun tahu tuh anak-anak ulun tuh belanja kayak itu aja. Kantor ulun rame terus kiriman datang, nyaman ke kantor. Banyaknya ya Ustaz ya, kiriman paket terus hari-hari. Sampai hari libur ada datang ke pusat PAM. Nah itu, jadi memberi wadai pusat PAM ya kita, nah diterimakan barang kita. Itu aja, subhanallah. Jadi kalau kita ada umpat perkembangan ini, nah sama dengan hal-hal yang namanya keagamaan. Maju sekarang. Buktinya syariat sekarang terbumikan begitu, termaskurkan. Dulu, mohon maaf, contoh lah, akikah tuh jarang bahari itu. Apa orang ada mampu? Kalau bapak mampuan, orang bahari mampu juga. Tapi jarang akikah bahari itu. Kita-kita ini udah diakikahin nah. Tuh-tuh kan ya? Hah? Ada jelas dong, ada jelas kita nah. Tapi kita tahu aja sudah karena tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang akikah itu pian mengisi hari-hari kita nih nah. Kesulitan ulun puasa Senin Kamis itu agak kesulitan. Kawanan mbak akikah nah ini pernikahan hari Kamis nah. Nah ya Pak, tapi mungkin saja niat puasa ya karena kawai lah. Nah itu, jadi jangan sampai terhalang juga kita mengikuti itu terus kita puasa. Itu sebelum-sebelumnya. Jadi kawanan acara Kamis, Senin awal pertemuan kan. Nah, aku bawaan kawanan nih ke kantor. Kita puasa, kiko liur kan. Nah itu. Sekarang ini luar biasa. Akikah setiap pekan tuh ada. Kenapa? Berarti paham, dituntut diajarkan, diajar dan yang belajar lagi kan. Nah akhirnya ramai jadi. Dulu jarang, hampir tidak ada orang akikah tuh. Nah, di bakawinan lah. Nah, di bakawinan diandak, sedang acara khusus itu. Sekarang Masya Allah perubahannya. Tuh juga tentang pakaian sekarang ini. Masya Allah, bahari yang ngarannya tutup kepala tuh kakamban ngarannya. Kakamban. Tuh ada syar'i tuh. Ada syar'i kakamban tuh nah. Dan itu pelajar IAIN bahari. Nama kamen tuh nang tagugur ke bahu tuh kan. Sepeda kan nah, gugur ke bahu. Bejambul, ibu-ibu bahari bejambul. Nah, syar'i lah, kada. Tapi berkat kemajuan pengetahuan kita, orang yang nuntut, orang yang mengajar, berani segala sudah kan, menyampaikan gitu kan, paham sudah. Dulu nang betutup muhani Arab aja, Arab dari kan, wah ini pian, Masya Allah di kampung-kampung, tatamu kita, hah, ya, dituduh teroris. Nah, di bandara-bandara tuh sekarang pian lah, di Surabayanya, ke Jakartanya, itu ada asing, bukan ada bukan Arab aja itu. Di pesawat kita ada ya ketemu tuh, nang kayak itu tuh. Berarti apa? Kepahaman orang sudah tahu. Ini syar'i gitu kan. Nah itu contohnya. Makanya terus ngaji, terus belajar supaya kita paham, supaya kita mengerti dan tersosialisasi akhirnya. Tentang makanan, halalisasi nih sekarang nih kan. Ternyata bukan hanya di Indonesia sekarang, bukan tuntutan Indonesia, ternyata seluruh negeri sekarang di Eropa itu sudah melabelisasi halal terhadap makanan-makanan untuk muslim, namanya halal food kan itu. Disajikan, bahkan mereka punya apa namanya? Buku apa di muka toko tuh. Buku panduan untuk meng-cross check yang mana di mana aja, yang halal tuh yang mana saja dengan angka nomor-nomornya itu, nomor serinya itu bisa dimudahkan mencarinya gitu. Difasilitasi sekarang kaum muslimin. Artinya kitanya aja lagi tuh. Orang sudah memfasilitasi bahwa setiap mukmin wajib menuntut barang yang halal karena begitu Quran nyuruh. Ternyata kita masih sembarangan, berarti kita ada pintar namanya. Orang sudah memfasilitasi. Ya, di Jepang ada disediakan halal food. Di Cina sendiri di Wuhan itu, di Wuhan yang pertama kali COVID itu banyak halal foodnya situ, yang menyediakan restoran-restoran yang menyediakan makanan halal gitu kan. Nah itu di Cina, di Eropa sudahnya, kayak di Belanda, di Prancis kan itu sudah disediakan. Nah sekarang kitanya aja lagi kita mau kada menjalankan. Nah seiring dengan itu kenapa orang menyediakan? Berarti sudah paham kaum muslimin yang taat, yang ingin selatih sedang baik, akhirnya disediakan fasilitasnya. Dulu mencari kita mohon maaf aja lah kalau kita menyebelah ke wilayah Kaltengnya bahari ngalih. Mesangok orang tua kita bahari. Nah, sudah ke sana tuh nah. Tetangga tak ngalih bahari tuh. Wah, ini kita ke luar negeri, itu sudah disediakan ke negeri yang pemerintahnya itu adalah tidak menerapkan syariat Islam, tapi mereka menghargai. Kenapa? Dalam dunia bisnis dunia sekarang, orang Islam tidak bisa dinafikan juga karena mereka bisnismen juga. Jadi kalau mau kerjasama, mau join mau join mau apa, mereka harus kerjasama dengan orang-orang yang datang dari Saudi Arabia, dari Mesir, kan pengusaha-pengusaha India, itu ada orang-orang Muslim. Nah, karena mereka mendatangkan mereka ke negeri mereka untuk kerjasama, maka mereka harus menyediakan halal food itu tadi. Nah, ini berkat apa? Berkat kefahaman kita sekarang terhadap syariat, sehingga kita dimudahkan, gitu. Dulu asing, biar ngarang jilbabnya asing dulu. Itu jangankan nang SMA, SMP, sanawiyah aja ada, bahari ada jilbab sanawiyah tahun 80-an tuh. Ada jilbab, belum sanawiyah, bahari ada jilbab kawanan tuh. Apalagi latihan pramuka sore hari kalau ada nama jilbabnya lagi. Kalau pagi ada pakai kamban ada deh, pakai kamban. Kalau sore pramuka sama lah SMP. Gurunya sama, gurunya bertahan kayak itu juga. Nah, sekarang enggak.
SMP semuanya dengan syariatnya. Itu berkat apa tadi? Berkat belajar, berkat mengaji, berkat menuntut. Akhirnya itu bukan hanya ampun orang Arab, itu kan. Walaupun masih ada orang pahaman kayak itu, bahwa itu pakaian Arab, itu justru semakin sempit. Orang sudah maju, masih berpikiran kayak itu. Berarti itu tuh pemikiran nang tahun 70-an itu. Kalau masih menyatakan penutup aurat bagi perempuan itu pakaian Arab, itu tuh sama sekali itu sudah pemahaman tuh Islam tahun 70-an itu. Irrasional kita sudah pahami. Nah ini sekali lagi pentingnya belajar, penting mengaji, lalu kita mengembangkan nilai-nilai Islam itu dalam pola kehidupan kita setelah dikenalkan. Sekarang puasa Senin Kamis, subhanallah. Kita melihatlah dari peserta. Sekarang ada masjid-masjid yang menyelenggarakan buka puasa. Ya walaupun ada kritikan-kritikan begitu biasalah kan. Yang namanya sesuatu yang baru dimulai ada mengkritisi kita. Ini kan memudahkan nih jemaah. Kita nih pas karena puasa lah, masjid nang kada membukakan kan kita besango nih. Besango dan bersembunyi mencari tempat supaya kau buka gitu. Tapi pas karena tugas ke Hasanuddin Majid ini lapang dada kita. Nah, kenapa di sana disediakan? Nyaman kan? Nah, itu jadi orang sudah tersosialisasi. Nah, lalu kita melihat ternyata banyak yang sekarang berpuasa Senin Kamis. Dari mana? Dari yang berbuka. Kada mungkin yang berbuka itu kada puasa. Menurut kada puasa ada di umpat situ. Mangarada orangnya. Kada hakon kita. Itu akan itu. Kita orang tua kan mungkin bergabung. Berarti yang bergabung itu adalah berarti mereka puasa, subhanallah. Nah itu kita kagum. Kenapa bisa puasa? Kenapa belajar? Ditekankan terus oleh ustadznya. Ini pentingnya. Rugi kita, itu kan. Syawal 6 hari. Wah, ramai kan. Masjid-masjid menyelenggarakan buka puasa 6 hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Wah, ramai puasaan. Tuntas puasa 6, Senin Kamis. Sekarang ini pulang dikembangkan puasa Ayamul Bid pulang. 3 hari setiap bulan. Nah ini, jadi kita memasyhurkan yang dari hadis-hadis sahih, ibadah yang sahih, tapi kada masyhur di tengah kita. Dengan belajar, dengan mengaji, dia masyhur, lalu banyak nama amalkan. Itulah berkah ilmu, berkah taklim, berkah majelis, lalu termotivasi. Asalnya kita asa malas, asa koler kan, tapi dengan banyak kawan, merasai, ternyata nyaman pian. Puasa tuh nyaman, sehat. Itu kan perguruan tuh, pensiun sudah 20 tahun pensiun, bayangkan kalau sudah 20 tahun pensiun kayak apa? Masih sehat. Dan kada garing. Kenapa? Rahasianya aku tamjitai puasa Senin Kamis mulai bahari. Nah itu hikmahnya. Dasar sehat sih. Nah jadi kada ada keluhan apa-apa. Nah itu kalau garing-garing itu wajar lah. Faktor O kan. Faktor O underdel sudah nampina rusak tuh wajar atau kan. Tapi dalam artian pemikiran apa saja nasihat itu tetap semangat. Kadang pikun itu kan. Kadang latah kada ingat apa-apa dah. Berkah itu. Jadi motivasi kita. Nah jadi banyak yang kita dapat dengan majelis-majelis ini. Tinggi syariat tersosialisasikan dan lebih mudah kita untuk mengamalkannya. Isa saudara, demikian untuk kajian kita hari ini sekedar mengingatkan dan motivasi kita semuanya tentang pentingnya pengetahuan untuk mempelajarinya. Terima kasih atas waktu perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.